Perkenalkan, namaku Mei. Aku adalah anak terakhir dan memiliki 3 saudara. Kakak pertamaku bernama Ali, serta keduaku bernama Ani, dan kakak ketigaku bernama Nedi. Begini ceritanya. Aku tinggal di provinsi yang dikenal sebagai kota santri. Namun daerah ini juga dijuluki dengan sebutan membunuh tanpa menyentuh. Kalian semua pasti tahu yang aku maksud. Aku dan keluargaku tinggal di Kota Baja. Kejadian santet ini dimulai ketika aku belum dilahirkan. Namun orang tuaku selalu bercerita, bahkan banyak saksi yang masih hidup hingga saat ini. Dan aku pun sudah menanyakan tentang kebenarannya. Sekitar tahun 1989, papaku bekerja di salah satu perusahaan yang dekat dengan rumah, dan mamahku membuka usaha rumah makan karena banyak karyawan daerah tempat kami tinggal yang kesulitan mencari makan siang jika jam istirahat. Rumah kami berlantai 2. Lantai bawah digunakan sebagai rumah makan, dan lantai atas digunakan sebagai kamar. Semua berjalan normal sebelum mama mengandung kakak ketigaku. Namun beberapa bulan setelah membuka rumah makan, mama mengandung kakak ketigaku. Pada saat itu mama mulai merasakan hal-hal yang janggal. Sebelumnya rumah makan yang mama kelola selalu ramai. Namun kini tiba-tiba saja sepi dari pengunjung yang akan makan. Bahkan ada salah satu karyawan yang bilang bahwa rumah makan mama selalu tutup ketika mereka lewat. Padahal setiap harinya rumah makan mama selalu buka. Selain itu, mamahku sering menemukan tanah merah bertebaran di depan rumah. Tapi mamahku menganggap itu hal yang biasa, mungkin dari debu jalan atau sebagainya. Di depan rumah kami juga terdapat pohon mangga yang besar dan tingginya sampai ke lantai 2. Karena jendela kamar mama dekat dengan ranting pohon mangga, mama sering mendengar suara ketukan-ketukan yang awalnya mama kira itu suara ranting. Namun terkadang suara ketukan itu berubah menjadi suara cakaran dan sesekali jeritan. Namun mamahku tetap berpikir positif. Di rumah kami dulu terdapat 2 anjing yang bernama Motor dan Blacky. Papaku memeliharanya untuk jaga-jaga kalau ada maling. Selama 9 bulan mamahku mengandung. Mama banyak merasakan kejanggalan yang aneh di rumah sampai puncaknya terjadi pada waktu mamahku melahirkan kakakku. Selama 9 bulan mamahku hamil, banyak merasakan kejanggalan yang ia rasakan sampai puncaknya pada waktu mama melahirkan kakak. Kedua anjingku tadi terus melolong dan menyala seperti melihat sesuatu. Pada saat itu posisi papaku lembur malam dan baru pulang sampai jam sekitar 2 atau 3 pagi.
Saat itu juga mamahku merasakan kontraksi yang sakit sekali, lebih sakit dari kehamilan-kehamilan sebelumnya. Pada saat itu mamahku segera meminta bantuan Ali, kakak pertamaku, untuk menyusul papahku di kantor. Namun Kak Ali tidak berani keluar karena sudah pukul jam 12:30 malam. Kak Ali termasuk orang yang penakut dengan hal-hal yang berbau mistis. Akhirnya mamahku menyuruh Kak Ani, kakak keduaku, untuk menjemput papa di kantornya. Kak Ani ini orang yang tidak percaya akan hal mistis, dan dia juga anak yang agamanya kuat sejak kecil. Kak Ani menyusul papahku ke kantor sendirian dengan menggunakan senter karena di daerah kantor papa lampu-lampu jika sudah larut biasanya dimatikan. Kak Ani mulai memasuki ruangan kantor. Kak Ani mencari dengan memanggil-manggil, "Pah, Pah, Papa di mana? Mama mau ngelahirin, Pak." Tapi tidak ada jawaban dari ruangan-ruangan kecil yang ada di dalam kantor. Hanya keheningan dan kesunyian. Baru akan berbalik, di sudut paling belakang ruangan kantor itu, Kak Ani melihat sesosok orang berdiri. Yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah papahku. Dengan beralih kecil, Kak Ani mendekati papa dan berkata, "Pah, ayo pulang. Mama mau melahirkan nih." Lalu sambil menarik tangan papa, namun ketika Kak Ani memegang tangan papa, tangannya terasa dingin. Ketika ia melihat papa, wajahnya pun pucat dan sama sekali tidak berbicara apapun. Namun Kak Ani tetap menuntun papa keluar dari kantor. Sesampainya di rumah, papahku pun masuk ruangan. Hanya dia melihat mama kesakitan. Mama tiba-tiba berkata, "Dek, itu bukan papa. Itu bukan papa. Jemput Mak Iyoh cepat, mama gak tahan." Kak Ani pun langsung bergegas menjemput Mak Iyoh. Mak Iyoh merupakan adik dari papahku. Tidak lama kemudian Mak Iyoh dan Ani datang dan langsung membawa mamahku ke dukun terdekat karena bidan di daerah sini jaraknya lumayan jauh. Papahku pun ikut namun tidak berkata apapun di sana. Ia hanya duduk diam memandangi mamahku. Tidak lama kemudian suara tangis bayi pun terdengar. Namun nafasnya lama-kelamaan menghilang. Karena panik, Mak Iyoh langsung memanggil suaminya untuk mengendarai mobil membawa bayi dan mamahku ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter berkata bayinya normal dan tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar hal tersebut, mamahku pun memutuskan pulang karena dirasa dirinya sudah sehat. Sesampainya di rumah, mamah pun langsung membaringkan kakakku yang belum diberi nama itu dan beristirahat dengan ditemani oleh Mak Iyoh. Tidak lama kemudian, mama baru sadar jika Kak Ani dan papa masih di rumah dukun yang tadi. Mak Iyoh menyuruh suaminya untuk menjemput Kak Ani. Tapi tidak lama berselang, tiba-tiba papaku datang dengan muka lelah setelah lembur. Dan papaku berkata, "Loh, mama kok udah melahirkan? Di mana?" Mak Iyoh yang kaget lalu bertanya, "Hah? Kalau sekarang ini kakak, lalu yang tadi siapa?"
Sekujur tubuh Mak Iyo langsung merinding. Tidak lama kemudian Kak Ani dan suaminya Mak Iyo datang, tapi tidak bersama dengan Papa. "Mah, tadi Ani tidur di rumah dukun, terus pas bangun tiba-tiba Papa sudah tidak ada. Kirain ikut Mama ke rumah sakit." Begitulah ucap Kak Ani. Lalu Mamah pun mulai menceritakan apa yang ia lihat tadi saat Kak Ani membawa papaku. "Dek, Mamah lihat yang kamu bawa tadi bukan papa, tapi merupakan sesosok pocong. Makanya Mama tidak mau dan langsung menyuruh kamu untuk memanggil Mak Iyo." Kak Ani yang mendengar itu lalu menangis, dan dia yang awalnya tidak percaya akan hal seperti itu, tapi sekarang dia merasakannya sendiri. Papaku pun juga kaget mendengar pernyataan Mama, karena tadi malam tidak ada orang yang datang ke kantor. Keesokan harinya, Mama dan Papa menggelar acara syukuran yang banyak orang datang untuk bertamu melihat Mama dan bayi yang dinamai Kak Nedi. Banyak yang datang ke rumah dengan membawa bingkisan atau amplop dari saudara sampai tetangga. Setelah acara, pada malam harinya, papaku memutuskan untuk begadang dengan teman-temannya. Menurut mitos di daerah kami, hingga 40 hari harus dijaga karena akan ada kuntilanak di atas rumah. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, Mama terbangun karena bayi yang menangis terus-menerus. Mama pun memberi Kak Nedi ASI hingga ia dapat tertidur kembali. Namun, ketika Mama lepas ASINya dari mulut Kak Nedi, Mama menemukan banyak gulungan-gulungan rambut ada di dalam mulut Kak Nedi. Mama pun langsung memanggil papaku dan memberitahu apa yang ia temukan. Malam itu papaku langsung memanggil sesepuh di desa kami yang bernama Pak Sukeci. Dia adalah satu-satunya orang yang paham akan hal mistis. Pak Sukeci menanyakan hal apa saja yang sudah terjadi dari awal Mama mengandung hingga lahiran. Pak Sukeci meminta izin untuk berkeliling rumah kami. Sesampainya di rooftop rumah, Pak Sukeci melihat ke arah belakang rumah. Di sana terdapat rumah tua yang sudah hancur dan hanya menyisakan kamar mandi. Pak Sukeci meminta papaku untuk menemani dia ke sana. Jika memutar untuk sampai di sana, Papa harus melewati 4 rumah dan baru sampai di belakang rumah. Tapi Pak Sukeci berkata, "Nak, turunnya pakai tangga aja. Ada tangganya?" "Oh iya Mbah, ada, sebentar, saya ambilkan dulu ya." Papaku pun bergegas untuk mengambil tangga di gudang. Tangga yang Papa miliki memang panjang dan bisa dilipat. Pak Sukeci dan Papa sudah turun melalui itu. Papa pun menyuruh Kak Ali untuk menjaga tangga agar tidak jatuh. Sesampainya di rumah tua itu, Pak Sukeci dan papaku melihat ada banyak sesajen, dan lebih terkejutnya lagi, papaku menemukan bingkisan plastik putih beserta foto keluarga kami dengan coretan-coretan bertuliskan Arab Gundul. Di dalamnya terdapat plastik lagi yang terdapat daging ari-ari bayi yang baru lahir. Papa pun bergegas memberitahu Pak Sukeci
dan Pak Sukeji langsung menyuruh papahku untuk mengecek kuburan ari-ari Kak Nedi. Dan benar saja, ari-ari Kak Nedi sudah tidak ada, dan di dalam kuburan ari-ari tersebut terdapat boneka kecil yang dililit rambut serta jarum. Pak Sukeji memusnahkan semua itu dengan cara dibakar di depan rumah sambil membaca-baca doa. Setelah itu, Pak Sukeji menyuruh membuka semua amplop atau bingkisan yang diterima saat acara tadi. Hal mengejutkan lainnya pun terjadi. Setelah semuanya dibuka, di dalam sebuah amplop terdapat paku dan rambut, dan di dalam bingkisan ada bangkai burung dengan darah yang masih segar. Setelah mengumpulkan barang-barang itu, Pak Sukeji berniat membakar bungkusan itu seperti sebelumnya. Tapi tiba-tiba Kak Ani datang dan menggendong Kak Nedi dari kepalanya, lalu berteriak, "Hei kakek tua, jangan membantu keluarga ini atau aku pisahkan kepala ini dari badannya." Semua orang sontak kaget melihat Kak Ani. Bagaimana bisa anak seumuran 11 tahun berbicara seperti itu? Lalu Pak Sukeji menjawab, "Hei, siapa kamu? Siapa yang mengirim kamu?" Kak Ani pun menjawab, "Hahaha, aku dikirim untuk memusnahkan keluarga ini. Majikanku iri karena kalian." Suara Kak Ani bisa dibilang seperti suara orang dewasa, tebal serta berat. Tidak ada yang berani mendekat ke arah Kak Ani karena dia mengancam akan menyakiti Kak Nedi. Mamah pun hanya bisa menangis dan seketika pingsan. Mamahku harus dipegangi oleh Kak Ali karena lemas ketakutan. Lalu bapakku pun berkata, "Apa yang majikan kamu mau?" "Majikanku mau kalian mati." "Mati." "Mati. Bayi ini akan cacat seumur hidupnya." Suara ketawa yang terdengar menyeramkan dan tidak terdengar seperti anak kecil. Hal ini membuat teman-teman papahku yang ada di sana juga ketakutan. Papahku lalu memohon agar Kak Nedi dilepaskan karena posisi kepalanya dicengkram dan digendong dengan posisi menggantung. Tapi apa yang terjadi? Bukannya diletakkan baik-baik, Kak Ani justru melempar Kak Nedi ke arah tembok. Tubuh papa langsung lemas dan marah kepada Kak Ani. Dan dia pun langsung menarik Kak Ani dan menamparnya dengan kuat. "Ani, sadar! Kamu sadar, Ani!" Kak Ani pun menjawab, "Buat saja anak ini terluka. Hahaha. Teruskan saja, aku menyukainya." Pak Sukeji langsung mengambil tasbih, lalu melemparkan tasbih itu ke badan Kak Ani. Seketika Kak Ani kejang, seakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. "Panas, Pah! Tolong, panas! Aku Ani, Pah! Tolong ambil ini, rantai panas ini tolong diambil, Pah!" Pak Sukeji berkata, "Majikanmu bodoh. Masa tasbih kecil seperti ini kamu anggap rantai? Keluar atau aku tambah siksaannya." Tak lama akhirnya Kak Ani pun sadar.
dalam keadaan lemas. Papaku langsung mengambil Kak Nedi dan membawa Kak Nedi ke rumah sakit. Namun yang ditakutkan pun terjadi. Kak Nedi mengalami kerusakan jaringan di seluruh tubuh sebelah kanan karena membentur tembok. Akhirnya tubuh sebelah kanannya tidak dapat tumbuh dengan sempurna. Dan sampai sekarang kakakku Nedi masih hidup tapi dengan keadaan cacat. Setelah kejadian itu, Pak Sukeci membuka mata batin Papa agar suatu saat jika terjadi sesuatu, Papa bisa mengkondisikan dan Papa belajar ilmu agama pada Pak Sukeci. Pelaku santet Mama dan Papa sudah kami ketahui, dan dia adalah tetangga kami sendiri. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga dengan cerita ini kita dapat memetik hikmahnya bahwa orang yang selama ini dekat dengan kita bisa saja menyimpan suatu dendam yang tanpa kita sadari dapat membahayakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita wajib selalu waspada dan selalu berdoa dimanapun kita berada. Akhir kata, salam ketakutan.